Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih pagi hari ini kita boleh bertemu lagi, bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Dan sekali lagi berulang-ulang saya meneguhkan, ketika kita berkumpul di dalam namanya, maka Tuhan hadir. Kita percaya Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi Dia Tuhan yang Maha Hadir. Maka dimanapun kita berada, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Dan kita yang ada di Jambi, ada yang di Muara Bungo, ada yang di Malang, ada yang di Pandaan, ada yang di Bangka. Kita percaya Tuhan hadir di antara kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini. Kami boleh terus menikmati kebaikan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur sepanjang malam Engkau pelihara kami. Engkau lindungi, jagai, dan berkati kami dalam tidur kami. Sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang hari ini, menikmati penyertaan-Mu, menikmati pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sungguh Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkaulah yang patut dan layak dipuji, disembah untuk selama-lamanya. Terima kasih. Kaulah Raja
masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduan hati kami. Haleluya. Mataku ya tertuju padamu. Amin. Haleluya. Segenap hidupku ya ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Naikkan pujian ini menjadi doa dari hati-Mu. Katakan, mata kami tertuju. Mataku ya tertuju padamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Segenap hidupku, amin, ku serahkan padamu.
mengikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikutinya, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduan hati kami, untuk kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami tahu tidak ada perkara yang lain yang menyenangkan hati-Mu selain kami hidup mengikuti kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami hidup mengikuti kehendak-Mu, kami menyerahkan kehendak bebas kami kepadamu, maka sesungguhnya kami akan menjadi orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Karena kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia, tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Karena terus berulang-ulang kami percaya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Maka kami percaya ketika kami menyenangkan hati-Mu, dengan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, kami akan terus mengalami surga itu nyata dalam hidup kami, mengalami kehadiran-Mu secara nyata dalam hidup kami. Hidup kami tidak ditentukan, tidak dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kami, karena kami ada di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Sebab itu pujian kami pagi hari ini Tuhan, di kerinduan hati kami. Kami mau mengikuti kehendak-Mu, kami mau tinggal di dalam rencana-Mu, supaya kerajaan-Mu diperbesar, diperlebar di muka bumi ini melalui hidup kami. Melalui hidup kami ada jiwa-jiwa yang dibawa datang kepadamu, karena mereka melihat, merasakan, mengalami kasih dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Ketika hidup kami mengikuti kehendak-Mu, kami mematahkan setiap keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Kami mau menaruh pikiran kami di bawah pikiran Kristus. Kami mau menyerahkan kehendak bebas kami kepada kehendak-Mu, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Hidup kami terus mengalami damai, sejahtera, sukacita berlimpah. Sebab itu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami pagi ini bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dan kami boleh mengawali seluruh aktivitas kami bersama-sama saudara seiman di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau. Dan biar sepanjang hari ini Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna itu nyata, sebab kerajaan-Mu nyata dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan kehendak kami ke dalam tangan-Mu, karena kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami. Bagian kami adalah taat mengikuti seluruh rencana-Mu. Dan kami percaya rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dipermuliakanlah Engkau dalam hidup kami. Biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk kami belajar, kami menerima kebenaran firman-Mu dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, sehingga kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti.
Ya, Shalom, selamat pagi. Suara saya bisa terdengar? Puji Tuhan. Ya, pagi ini ayat firman yang kita renungkan dari 119 Mazmur, ayat 4 sampai 6. Saya bacakan ya. Mazmur 119 ayat 4 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kata-kata dalam ayat 4-6 ini yang perlu kita perhatikan adalah kata titah ya dalam ayat 4. Kemudian kata ketetapan dan ayat 6 kata perintah. Dari ketiga kata ini kalau bisa dijadikan satu itu adalah mengenai suatu ajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena saya ini dulu latar belakangnya dari sana ya, yang gereja bawang ya. Jadi saya itu mencari Tuhan itu benar-benar seperti orang buta ya, ingin mendapatkan sesuatu yang bisa saya pegang. Nah, sebelum kita membahas tentang ajaran, ya Bapak Ibu, sebenarnya kita harus mengetahui lebih dahulu tentang akidah. Akidah itu apa? Akidah itu iman. Nah, kalau orang dari sana dulu, saya dulu, imannya itu gini, percaya kepada Allah, ya, percaya ada malaikat, ya, sampai terakhir itu percaya adanya hari kiamat, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita orang yang percaya Yesus, imannya itu hanya satu, ya, imannya itu adalah firman Allah, roh Allah yang asalnya dari Allah itu sendiri, ya, hidup menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang mempunyai misi sebagai juru selamat manusia. Itu saja imannya. Jadi kalau kita misalkan, kita ini kan ingin memenangkan jiwa-jiwa, ya. Di Indonesia ini, kita ini yang dikatakan mayoritas itu kan dari situ, ya dah, dari sana itu. Nah, kita harus bisa mengerti pengertian mereka. Sama seperti saya dulu itu, loh, saya itu begini loh, gitu. Nah, kalau itu bagaimana? Itu dari sudut pandangan mereka, gitu. Dari sudut pandangan saya dulu. Lah, imannya itu bagaimana? Sahadatnya bagaimana? Ya, pengakuan iman rasulinya bagaimana? Kalau kita ngomong, oh pengakuan iman rasuli itu ada 12, aku percaya kepada Allah, sampai gitu ya. Sampai ke hidup yang kekal. Nah itu bagi orang yang mau kita selamatkan, yang latar belakangnya dari sana itu sulit diterima oleh akal pikirannya. Karena mereka kalau kita berikan pengajaran iman, itu lebih dulu kan mereka menangkapnya dengan otaknya ya, pikirannya. Jarang orang menangkap dengan hal yang ajaib, yang gaib, yang dari roh gitu jarang itu, kecuali yang tertentu ya. Maka kalau kita ditanya iman itu apa? Iman itu adalah Yesus itu iman. Nah, terus
kalimat syahadatnya bagaimana? Nah, ini mengikuti mereka juga. Jadi pengakuan imannya itu begini. Kalau mereka kan la ilaha illallah gitu ya, terus menyebut nama nabinya kan gitu. Nah, kalau kita itu begini, ini benar dan ini dibahasakan seperti bahasa mereka. Itu begini, la ilaha illallah wa innahu rohullah wa kalimatuhu. Nah, itu artinya begini, tidak ada Allah ya selain Tuhan dan Dia itu adalah roh Allah dan firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Innahu itu Yesus Kristus. Kita bisa baca, coba kita baca dalam Ulangan ya. Ulangan pasal 6. Ini kita sambil belajar ya. Saya juga belajar. Ulangan pasal 6 ayat 4. Di sana dikatakan bagaimana? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kalau kita mau memberitakan kabar sukacita, kita jangan ngomong Tritunggal dulu. Bagi mereka itu sulit, sama seperti saya dulu sulit. Nah, nanti kita mempelajari Tritunggal ya. Tapi siapa itu Allah kita? Itu yang harus kita jelaskan. Jangan seperti mereka mikir, oh Allahnya orang Kristen itu 3. Enggak. Ini kitab Perjanjian Lama ini sudah ada. Bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir, kitab ini sudah ada. Perjanjian Lama sudah begini bentuknya. Dan di sana dikatakan Tuhan kita itu Tuhan yang esa. Satu. Nah, kenapa kita pengakuan imannya wa innahu rohullah wa kalimatuhu ya. Yesus itu roh Allah dan firman Allah itu bersumber pada Allah yang esa itu. Sehingga kita bisa menyatakan kepada orang yang kita mau menangkan itu bahwa Allah kita itu Allah yang esa. Nah, clear ya, berarti cocok sama mereka. Kemudian kita membahas tentang ajaran. Tadi kan ayat 4, ayat 5, ayat 6 itu ada titah, ya, ketetapan dan perintah. Perintah siapa? Ajaran itu datangnya dari mana? Dari Allah, dari Tuhan. Dari mana kita bisa tahu bahwa ajaran itu dari Tuhan? Ya dari kitab suci, dari firman Tuhan, dari Alkitab. Karena kalau dari yang latar belakang saya dulu itu mengatakan bahwa ajaran Kristen itu dari Paulus. Bukan toh, bukan. Ajaran kita itu ajaran Tuhan Yesus, ajaran Bapa, ajaran Allah. Rasul Paulus hanya menegaskan. Karena Rasul Paulus diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa di luar yang tidak bukan umat pilihan ya, bukan orang Israel. Jadi di dalam Islam itu dikatakan kita itu ajarannya ajaran Paulus. Bahkan mereka mengatakan Alkitab kita itu palsu. Karena mereka melihat ada namanya Injil Barnabas. Padahal bagaimana saudara? Alkitab kita ini sejak tahun Masehi 100 itu sudah lengkap begini. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Tuhan Yesus lahir dari 0 Masehi ya. Nah, kalau Perjanjian Lama itu sebelum Tuhan Yesus lahir sudah ada. Nah, kenapa Alkitab kita yang Perjanjian Baru itu mereka katakan oh itu
kitabnya palsu, ditambahkan. Yang benar itu Injil Barnabas. Kalau kita melihat di dalam sejarah Alkitab, mungkin nanti diluruskan juga kalau saya salah ya oleh Pak Heri ya. Jadi dulu Alkitab ini disusun dengan cara kanonisasi. Kanonisasi itu dicari dari perkamen-perkamen ya, diteliti yang sama dijadikan satu, yang kira-kira itu ada penyimpangan yang banyak itu tidak dimasukkan. Demikian seterusnya sampai Alkitab itu dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Kitab Wahyu itu pada tahun Masehi 100 terbentuk. Nah, ajaran-ajaran di dalam kitab inilah yang harus kita pegang. Coba kita baca Mazmur 119 ayat 4 tadi. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah. Berarti ajaran kita dari Allah, dari dari Tuhan. Tuhan sendiri, bukan Rasul Paulus, bukan manusia, dari Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, sekiranya hidupku tentu berpegang pada ketetapanmu, munya besar. Ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Ya, ketetapan Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat 6, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Perintah siapa? Munya besar. Perintah Allah, perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau beberapa waktu lalu Pak Heri juga mengatakan, ingin tahu apa ajaran Tuhan Yesus? Baca Matius 5, Matius 6, Matius 7. Betul, di sana. Itu Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Nah, harus begini, mengasihi, harus ya. Jadi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ya sudah membaca firman Tuhan seperti dalam Matius 5, 6, 7 itu kita mempelajari ajaran Tuhan, mempelajari titah Tuhan, mempelajari ketetapan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, perintah Tuhan. Nah, bagaimana selanjutnya kalau kita sudah mempelajarinya? Ya, coba kita baca lagi di Ulangan 6. Tadi kan ayat 4. Kita lanjutkan ya. Ayat 5 sampai 9. Ulangan 6 tadi ayat 5 sampai 9 bunyinya begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Bapak Ibu, jadi perintah Tuhan, perintah Allah itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Memang itu sulit, Bapak Ibu. Apalagi kita latar belakangnya mungkin macam-macam ya, sebelum mengenal Tuhan Yesus, atau mungkin ya adalah
yang sejak kecil sudah dari keluarga Kristen ya, percaya Tuhan Yesus, dibaptis ya. Nah, mari kita mengajarkan kepada anak-anak. Maka sekolah minggu itu sangat penting. Saya juga dimenangkan sebenarnya dulu waktu saya SD, saya sekolahnya di sekolah Kristen. Ya, sekolah SD Kristen. Aneh ayah saya itu. Dia Muslim, dia anaknya kiai, kakek saya kiai dari Jombang ya, dari Tebu Ireng. Tapi anak-anaknya sekolahnya SD, SMP itu di sekolah Kristen. Nah, di sana ada teman saya itu ngajak sekolah minggu. Karena rumah saya itu dekat dengan sekolahan, ya nggak terlalu dekat sih. Ya adalah, tapi kalau jalan ke sana itu biasanya saya diantar pakai becak ya. Itu saya diajak sekolah minggu. Aneh tuh. Orang Islam diajak sekolah minggu. Waktu itu saya nggak ngerti, ikut-ikutan aja gitu. Tapi firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Maka kita mengajarkan perintah-perintah Allah itu sejak anak-anak. Ya. Bahkan begini, kalau ada orang mungkin pakai kalung, ada tulisannya. Mereka kan pakai huruf, ya. Hurufnya itu bunyinya Allah gitu ya. Kita itu kadang sungkan. Kita itu boleh dikata mungkin nggak sungkan ya, agak takut gitu. Kalau menulis Yesus jadi kalung gitu. Padahal itu perintah Tuhan loh. Ya, ikatkan di tanganmu, ya, tuliskan di pintu gerbangmu kan gitu. Makanya hiasan-hiasan dinding kadang kita ya perlu menuliskan hukum kasih misalkan, 10 perintah Tuhan itu perlu kadang ya mungkin ditulis terus ditempel di dinding gitu ya. Itu bisa jadi hiasan. Karena kalau kita cuma mendengar, itu kita cepat lupa ajaran itu. Tapi kalau kita membaca ya, kita agak lebih ingat. Apalagi kalau kita melakukan, nah itu sangat akan lebih ingat lagi. Ya. Nah, itulah ajaran ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa yang kita selanjutnya selain di Ulangan 6 ayat 5 sampai 9 itu bagaimana kita menyikapi ya ajaran-ajaran yang kita terima dan bagaimana kita mengaplikasikannya, mengimplementasikan dalam hidup kita tadi di Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Nah, kalau di dalam firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini di Mazmur 119 itu di ayat 4 kita lihat bahwa yang kita harus lakukan adalah memegang dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di ayat 4 kan, engkau telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Jadi pegang sungguh-sungguh. Bahwa Yesus itu roh Allah, firman Allah, menjadi juru selamat kita. Itu pegang sungguh-sungguh. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Iman kita, percaya kita, hanya itu. Tidak bisa oleh ada ada orang yang pinter misalkan. Tidak boleh. Bukan itu ya. Kita pegang sungguh-sungguh. Apa yang dipegang sungguh-sungguh itu titah Allah, titah Tuhan. Kemudian ayat 5 dikatakan kita harus hidup kita ya, hidupku berpegang pada ketetapanmu. Kita pegang juga dalam hidup kita, selama hidup kita. Sejak kita percaya sampai kita mengakhiri hidup kita ini. Kemarin saya mengunjungi bibi saya, tante saya ya. Ini
satu-satunya keluarga dari ayah saya yang masih ada. Ini adalah istri dari paman saya. Paman saya itu sudah meninggal tahun 2019 bulan Juli. Nah, mereka itu cerita, paman saya ini dulunya ya bukan orang Kristen ya. Sejak ayah saya bertobat, dia juga dimenangkan, dia menjadi orang Kristen. Tapi ternyata hidupnya itu memang sungguh-sungguh memegang Tuhan Yesus Juru Selamat itu dan perintah-perintahnya. Jadi mereka cerita, karena waktu tahun 2019, saya waktu paman saya meninggal itu saya sedang tugas di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Ya, saya dikabari itu saya di hotel, ya saya sedih juga ya. Aduh, ini paman saya yang satu-satunya lagi. Adik ayah saya paling kecil meninggal, dia meninggal, saya tugas enggak bisa ini memakamkan, ya sakitnya juga saya enggak tahu. Itu mereka cerita bahwa paman saya itu divideokan juga. Waktu menghembuskan nafas terakhirnya itu, dia memandang ke atas gini, seperti melihat sesuatu. Kemudian istrinya itu di sampingnya. Dia tangannya itu dia ambil kepala istrinya, dia taruhkan sampai ke mukanya. Jadi kepala istrinya itu ditaruh di pipinya gini, keras sekali. Kemudian sudah itu dia lepaskan, kemudian dia angkat tangannya begini, kemudian dia melihat ke atas, kemudian tangannya turun, pergi berangkat. Saya senang sekali mendengar cerita itu. Saya juga pernah mendengar orang meninggal itu setelah berdoa, begitu amin, dia pergi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa orang bisa seperti itu? Itu karena sepanjang hidupnya, sampai dia mengakhiri hidup itu, dia tetap berpegang kepada ketetapan Tuhan. Dan itu menyenangkan bagi keluarganya juga yang ditinggalkan. Karena ya memang mereka itu Kristennya ya Kristen sudah tua ya. Nah, tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, bagi Tuhan Yesus ya mengajarkan cara kita mati itu dan masuk. Cara kita mati itu bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa oh begini tuh mesti masuk surga, enggak. Yang membuat kita masuk surga itu ya iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu saja. Mau bagaimana kita mau misalkan kan ada yang kecelakaan pesawat terbang itu kan. Nah, kan banyak itu anak-anak Tuhan. Ya, ada yang tenggelam di laut, ada yang bagaimana. Itu bukan masalah sih sebenarnya. Nah, tapi kita yang diingatkan adalah iman kita satu, ya. Kemudian ketetapan-ketetapan yang kita pegang adalah ketetapan Allah. Itu kita pegang sepanjang hidup kita. Kemudian ayat ke-6 dikatakan bahwa bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu adalah mengamat-amati segala perintahmu. Itu sama dengan mengingat-ingat. Jadi mereview gitu ya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Nah itu, ya kata yang tepat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Seperti renungan kita pada pagi hari ini, apabila kita memegang dengan sungguh-sungguh, kita berpegang pada ketetapan Tuhan, dan kita mengamat-amati, merenungkan segala perintah Tuhan, kita memperoleh akibat atau ganjaran atau pahala ya, itu
tidak mendapat malu. Nah, Bapak Ibu, ini firman Tuhan loh yang ngomong ya, tidak mendapat malu. Karena apa? Kita ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kan hidup kita itu kadang-kadang itu apa ya? Ya, kagok kadung melakukan sesuatu. Akhirnya kita malu gitu. Iya toh? Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan, ya, kita memegang sungguh-sungguh, hidup pada ketetapan Tuhan, dan merenungkan segala perintah Tuhan itu dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, sampai nanti Tuhan panggil kita, maka kita tidak mendapat malu. Ini janji Tuhan. Terima kasih, itu saja yang saya dapatkan hari ini. Silakan menambahkan yang lain, silakan. Oke, jadi poin penting yang saya tangkap, yang saya dapat itu konfirm dengan apa yang saya dapat dari Tuhan secara pribadi pagi hari ini, bahwa seperti yang saya katakan berulang-ulang, dan akan terus saya akan katakan berulang-ulang selama 3 bulan ke depan, bahwa Mazmur 119 ayat 1 sampai 170 sekian itu akan terus mengingatkan kita ada keuntungan-keuntungan yang akan kita dapat ketika hidup kita ini benar-benar berpegang pada firman Tuhan. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kalau kita berpegang pada firman Tuhan, maka keuntungan yang kita dapat itu adalah kita tidak akan mendapat malu. Nah, saya percaya Bapak Ibu tidak ada seorang pun yang mau dipermalukan dalam hidup ini. Tetapi seringkali kita mempermalukan diri kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara kita tidak melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, saya jamin di atas kebenaran firman Tuhan, karena sesungguhnya firman Tuhan yang menjamin bahwa kita tidak akan pernah malu. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini sederhana, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kita tidak akan mendapat malu. Bahkan kalaupun sepertinya kita dipermalukan oleh dunia, percayalah firman Tuhan yang menjamin Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan firman-Nya, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan dirinya, Tuhan akan membela kita. Jadi pesan penting yang harus kita dengar pagi hari dari firman Tuhan, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan, terus renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kita tidak akan dipermalukan. Kita tidak akan mendapat malu. Oke, itu saja yang kita mau terima pagi hari ini, supaya benar-benar hidup kita tidak dipermalukan. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi terima kasih buat Ibu Mirianti. Nah, inilah kita boleh sama-sama terima firman Tuhan pagi hari ini. Oke, karena sudah jam 6 kurang 5, saya serahkan selanjutnya kepada Hengki. Pak Yosia, saya Japri itu Pak. Nanti setelah Cedewi ya, Cedewi silakan. Iya. Nanti Pak Ramli yang tutup dalam doa Pak ya. Masih. Mari dengar suara saya. Yuk, mari satu hati kita mau datang berdoa kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sudah men-sharing, mendengar kebenaran-Mu Tuhan, biarlah semakin hari Tuhan kami diperbarui oleh kebenaran-Mu Tuhan. Biar kami semakin hari sungguh-sungguh mengikuti segala perintah-Mu agar kami berada di dalam ketetapan-Mu Tuhan, dan kami tidak mendapat malu ketika kami sungguh-sungguh melakukan kebenaran-Mu Bapa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Biarlah Engkau yang memberi hikmat kepada kami Tuhan di setiap langkah kehidupan kami Bapa. Apa yang harus kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau datang Tuhan berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, saudara kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Yanti Tuhan, biarlah kuasa kesembuhan ada pada Ibu Yanti Tuhan, dan Ibu Yanti dipulihkan setiap kesehatannya Bapa, dan bisa tidur malam hari Tuhan dengan nyenyak Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin Ibu Yanti Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu ada di hidup Ibu Yanti Bapa. Kami serahkan Ibu Yanti ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Albert Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan atas pemulihan ginjal dan gejala stroke Tuhan. Engkau yang sembuhkan Bapa, Engkau yang pulihkan kesehatan Albert Tuhan. Biarlah mujizat-Mu terjadi, kuasa kesembuhan terjadi atas Albert Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Buyung Christian Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas pekerjaan di proyek transportasi pembangunan. Biarlah kami bersyukur Bapa, Engkau sudah memberi pekerjaan di proyek transportasi dan pembangunan, namun dia sebagai seorang pilot Tuhan, biarlah Tuhan yang memberi pekerjaan di maskapai penerbangan di Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menetapkan dia sebagai seorang pilot Tuhan, dia juga akan bekerja di maskapai penerbangan Tuhan di Indonesia Tuhan. Ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Buyung Christian Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Yustrida Tuhan yang sakit COVID, dirawat di ICU Tuhan, rumah sakit Yunair Tuhan, biar dengan ventilator Bapa. Biarlah Tuhan kiranya menjamah Tuhan, dan beri kekuatan melalui masa kritisnya Bapa. Kami percaya ada kesembuhan, ada kuasa kesembuhan yang terjadi, ada mujizat-Mu Tuhan. Kau yang memulihkan Ibu Yustrida Tuhan dari sakit COVID-nya Tuhan. Kami serahkan Ibu Yustrida ke dalam tangan-Mu. Kami percaya mujizat-Mu memulihkan, menyembuhkan Ibu Yusrida dari sakit COVID-nya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya apa yang kami doakan Kau sudah menjawabnya. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sharing firman Tuhan yang boleh kami dengar. Bapa, biarlah kami memiliki hati seperti hati Tuhan, yang rindu semua orang boleh mendengarkan kabar keselamatan. Berikan kami juga hikmat Tuhan, bagaimana kami boleh menyampaikan kabar berita sukacita bahwa Engkau adalah Tuhan yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Bukan hanya dari kami, orang-orang yang sudah percaya, tetapi juga untuk orang-orang yang belum percaya, supaya mereka mengenal keselamatan yang sebenarnya ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa khusus untuk saudara kami Yonatan, anak dari Ibu Ros. Bapak, kalau dia juga mempunyai masalah dengan emosinya yang sulit untuk mengampuni, Tuhan Engkau jamah hatinya, Engkau jamah hidupnya, supaya dia memiliki hati yang lemah lembut. Dan kami juga berdoa untuk kalau Yonatan juga sulit untuk belajar, Tuhan berikan dia roh yang taat, roh yang tunduk, supaya dia mau belajar, dia mau tunduk dengan orang tuanya juga,
dan berikan juga sukacita dalam hidupnya, supaya emosinya juga boleh Tuhan sentuh, dan sukacita Tuhan ketika dia mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Engkau berkati juga Ibu Ros dalam memimpin, dalam membina Yonatan, berikan hati yang lemah lembut, dan berikan juga sukacita bahwa ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu. Kami juga bersepakat Tuhan berdoa untuk Yansen, anak dari Acu, ya. Kalau kami juga mendengar dia juga punya masalah dengan emosinya, ya, mengeraskan hati, suka melawan, dan sulit untuk beribadah, sulit untuk datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mampu menjamah hatinya, berikan hati yang lemah lembut, Tuhan yang mengubahkan hidupnya ya Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan yang selalu menyertai. Kami berdoa juga untuk Acu supaya Tuhan tetap kuatkan, teguhkan untuk meneguhkan anaknya Yansen, supaya dari hidupnya juga orang tua ini boleh menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan. Berikan hikmat kepada orang tuanya ya Bapa untuk tetap teguh, untuk membimbing Yansen, untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa khusus pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk semua pemimpin yang memerintah di negara kami, karena segala sesuatunya Tuhan izinkan. Tuhan, kami berdoa untuk dari jajaran yang paling atas, Bapak Presiden bersama dengan kabinetnya, bila mereka juga bekerja bahu-membahu untuk berjuang untuk mengatasi masalah di dalam negara kami, baik masalah COVID, baik masalah kekerasan yang ada di negara kami. Kami rindu supaya setiap saat kami boleh dalam kondisi yang aman, kami boleh beribadah dimanapun ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jajaran-jajaran kesehatan yang terus berjuang dengan angka-angka COVID yang tetap tinggi. Kami berdoa juga Bapa, kalau negara kami selalu mengalami bencana alam, mengalami musibah, Tuhan Engkau berkati semua di pemerintahan kami agar mereka juga berjuang untuk mengatasi masalah-masalah yang ada sekarang ini. Kami berdoa juga Bapak untuk kondisi ekonomi yang ada sekarang. Kalau banyak negara yang mengalami krisis, tapi kami mau bersyukur bahwa di negara kami masih bisa berusaha, kami masih bisa menjalankan aktivitas kami. Bapak, kami mau menyerahkan supaya anak-anak Tuhan pakai di dalam pemerintahan. Tuhan akan memunculkan Daniel masa kini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terima kasih ya Bapak, kami mau menyerahkan, kami mau segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Bersama Tuhan, Tuhan yang boleh membimbing dan menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami telah menaikkan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Biarlah jadilah kehendak-Mu di bumi, di dalam kehidupan kami, seperti di surga. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan. Kami tahu setiap hari ada banyak pergumulan-pergumulan yang boleh kami hadapi, tapi kami percaya lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini, biarlah Engkau sendiri yang menyampaikan titah-titah-Mu di dalam hati kami, dalam batin kami, supaya kami boleh memegang perintah-perintah-Mu, firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami tidak akan mendapat malu, dan kami boleh terus berbahagia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi lagi Bapak Ibu.